Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Timur, prodi Peternakan semester 2. Sementara ini kami sedang berada di RPH Keva Manado, sedang melakukan praktikum. Langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Yuliana Kristina Mamus dengan NPM 13240016. Nama saya jadi mesin Swiss oleh NPM 134016. Nama saya Rekan Fina dengan NPM 134067. Saya nama saya Ignatius Putri Limandosa, NPM 132408. Ini adalah alat pemingsanan ternak sebelum disembeli yang berada di RPH TTU. Selama 6 minggu setiap hari Sabtu terhitung dari Sabtu 3 Mei 2025 sampai Sabtu 7 Juni 2025, kami melaksanakan praktikum di RPH TTU, tepatnya di kilometer 6 jurusan Kupang Mobeli Keva Manado. Di sana tidak dilakukannya pemingsanan, tetapi sapi langsung disembeli. Di RPH TTU terdapat alat pemingsanan ternak sebelum disembeli. Dulu sempat digunakan, tetapi sekarang ini tidak lagi digunakan karena kebanyakan ternak yang ingin disembeli sudah jinak atau tidak liar. Maka dari itu, ternak yang dibawa ke RPH langsung disembeli tanpa harus dilakukannya pemingsanan terlebih dahulu. Bagaimana dengan rasa sakit selama pemotongan berlangsung? Nah, menurut informasi yang diperoleh pada saat pemotongan, sapi tidak merasakan sakit saat disembelih karena metode pemotongan yang dilakukan oleh penyembelih adalah satu kali sayatan di leher sapi, sehingga sapi langsung mati tanpa merasakan sakit selama pemotongan. Dan bagaimana dengan penggunaan peralatan untuk penyembelihan sapi di Rumah Potong Hewan Timur Tengah Utara atau RPH TTU? Yang pertama, tali untuk mengikat kaki sapi. Tali digunakan untuk mengikat kaki sapi agar sapi tetap stabil dan tidak bergerak berlebihan saat proses penyembelihan berlangsung. Yang kedua, parang. Parang berfungsi untuk penyembelihan dan memotong ternak sapi. Parang harus dalam kondisi tajam agar proses penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak menyakiti hewan secara berlebihan. Ketajaman parang juga memudahkan pemotongan bagian-bagian besar dari ternak setelah penyembelihan. Yang ketiga yaitu ember. Ember berfungsi untuk menampung darah yang keluar saat proses penyembelihan, yang juga untuk mendukung aspek kebersihan dan kehalalan daging. Yang keempat yaitu pisau. Pisau digunakan untuk memisahkan kulit dari karkas sapi setelah penyembelihan serta untuk memisahkan daging sapi dari tulang. Pisau yang digunakan harus sangat tajam. Pisau ini berbeda dari parang yang digunakan untuk penyembelihan dan pemotongan besar. Dan yang kelima yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang karkas sapi setelah proses penyembelihan dan pemotongan selesai. Penimbangan karkas penting untuk menentukan berat daging yang dihasilkan dan sebagai dasar perhitungan harga jual atau distribusi daging. Dari kegiatan praktikum yang kami lakukan selama 6 minggu terkait penanganan karkas yang berkelanjutan di Rumah Potong Hewan RPH TTU sudah baik sesuai dengan standar ketahanan pangan, di mana jika dilihat dari aspek penanganan karkas sapi untuk lingkungan kerja sendiri itu bersih, untuk kehalalannya sudah sesuai dengan prinsip kehalalan, dan juga ternak yang berada di sana juga diperlukan dengan baik dan wajar sebelum disembeli. Dan jika dilihat dari aspek standar ketahanan pangan, daging sudah memenuhi standar keamanan, yaitu untuk dikonsumsi dan bebas dari zat berbahaya yang baik secara fisik maupun mikrobiologi, serta tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Daging di RPH TTU sudah bisa dijangkau oleh masyarakat di pasar.